Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, pesan kita pada kali ini dengan tema cara-cara meraih hidup selamat, tentram, dan bahagia. Karena setiap kita sebagai seorang manusia, apalagi seorang muslim, pasti ingin bagaimana hidup di dunia ini selamat, tentram, dan bahagia, apalagi kelak di akhirat. Maka bagaimana caranya agar kita meraih hidup selamat, tentram, dan bahagia? Yang pertama, jujur. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Dan sesungguhnya orang yang jujur itu akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang yang benar, dan sesungguhnya orang yang bohong akan membawa kepada dosa dan kejahatan. Sesungguhnya dosa itu akan membawa pelakunya ke dalam neraka. Sesungguhnya, kata Nabi, seseorang berbohong akan ditetapkan Allah sebagai seorang yang berbohong. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, pemaaf. Segera memohon maaf bila bersalah, dan mudah memberi maaf kepada orang yang bersalah. Karena menjadi pribadi yang pemaaf itu sangatlah mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, fa'fu wasfahu. Maafkan orang dan beri orang kelapangan jiwa. Jadi orang yang pemaaf itu dia akan lapang jiwanya dan melapangkan jiwa orang yang dimaafkan. Kaum muslimin, sunnah Nabi di malam hari, meskipun sifatnya sunnah, namun dikarenakan pahalanya yang sangat tinggi, sehingga Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan sholat malam atau tahajud. Hadis dari Aisyah mengatakan, adalah Rasulullah SAW jika tertinggal sholat sunnah di malam hari karena sakit atau lainnya, maka Rasulullah akan menggantinya dengan sholat sunat 12 rakaat di siang hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, cara mendapatkan kehidupan yang selamat, senang bersedekah dan menolong orang yang ditimpa dengan kesengsaraan dan kesusahan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menolong orang yang sedang sengsara atau kesulitan, maka Allah akan menetapkan kepada orang itu 73 ampunan. Satu ampunan untuk dirinya, yaitu orang tersebut akan mendapatkan kebaikan untuk semua urusannya. Sedangkan yang 72 macam lagi akan mendapatkan beberapa derajat ketinggian pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Hurairah juga pernah berkata, Rasulullah bersabda, katanya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya kami akan memberi nafkah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keempat, senang bersilaturahmi. Silaturahmi yang diawali dengan niat dan hati yang ikhlas karena Allah semata. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat pada tubuh dan rupamu,
tetapi Allah akan melihat kepada hati dan amalmu atau perbuatanmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah juga bersabda, jenguklah atau ziarahilah orang yang tidak pernah menjengukmu, dan berilah hadiah pada orang yang tidak pernah memberi hadiah padamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.